menyaksikan penanaman pohon oleh para pejabat tinggi di Citarum Harum ini, dari Bapak Sekda, dari Bapak Asda, dan para Dandim, para Kapolres, Kejaksaan, dan sektor. Untuk penanaman bibit pohon dan juga penebaran benih ikan yang dimana telah tersedia 5.000 ekor ikan, tentunya dari Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur. Tadi bersama meninjau lokasi edukasi pengelolaan sampah dan juga meninjau tentunya beberapa booth ya UMKM yang telah dihadirkan tentunya di hari ini, dan juga berbagai macam lomba yang dihadirkan. Setelah itu bersama kita saksikan bagaimana sebentar lagi kita akan segera memulai acara hari ini di area utama dalam rangkaian acara Jambore Pentahelix Citarum Harum Juara segmen tengah. Sekali lagi Bapak dan Anggaran Tugas Siliwangi yang diwakili oleh Askar Anggaran Tugas Siliwangi, Bapak Ahmad Saipudi, Bapak Jabar yang diwakili oleh Kapolres Cianjur, kemudian juga tentunya ada pejabat diwakili oleh Kepala Kabupaten Cianjur. Berikut di bidang koordinasi pengelolaan das dan tanam teman-teman APES yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan das dan Konservasi dan Komunitas, Bupati Kabupaten Cianjur yang diwakili Asisten Daerah Kabupaten Cianjur, dan tentunya Ketua Harian Satgas KPK Das Citarum dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oke, ini dari Inohong dari Bandung Barat. Nah, oke teman-teman. Pak Prof gimana? Sehat? Oke, sip. Ibu Hindun dari LH. Ini jadi LH juga. Jangan lupa subscribe, like and subscribe. Oke, Janlatif Channel. Sedang di mana ini? Acara apa ini? Jambore, Pak. Jambore apa? Jambore Pentahelix. Pentahelix. Oke, Citarum Harum juara segmen tengah. Oke, selamat menonton teman-teman. Sip. Saya dengan teman ini pegiat lingkungan ini dari Ciamplas. Ciamplas, oke. Tergabung dari apa? Clear Citarum mah? Bening Saguling. Oh, Bening Saguling. Oke, teman-teman. Jambore Pentahelix. Oke, lanjut. Unsur Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Cipatat, kepada para perwakilan pengelola waduk, dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, PT PCB, PT IP, serta para perwakilan dari industri, kepada unsur perguruan tinggi, dari komunitas dan juga rekan-rekan media yang telah hadir, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di Jambore Pentahelix Citarum Harum Juara segmen tengah. Boleh saya minta tepuk tangannya? Saya minta semangatnya tentunya dengan tepuk tangan yang paling meriah pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu.
riwayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allah air sampah dan lain sebagainya. Itu semua sudah dilakukan. Namun bagi saya ada satu rumit yang kurang nyaman saya. Kemarin saya diwakili oleh tim diundang oleh DPR Kota Bandung. DPR Kota Bandung dengan mengotot bahwa Citarum tidak berhasil. Saya bilang untung saya tidak hadir. Kalau saya hadir mungkin saya ikut gebrak meja. Apa artinya saya 4 tahun menangani Citarum. Kemudian saya sampaikan kepada sekretariat untuk klarifikasi. Jadi sampaikan buat surat kepada Sekda Provinsi bahwa itu tidak benar. Luncurkan surat itu buat klarifikasi kepada DPR Kota Bandung. Karena kalau saya laporkan lagi kepada atas, nanti akan dikejar lagi. Itu ketidakpuasan saya kenapa seorang anggota DPR mengucapkan seperti itu. Jadi tidak melihat apa yang nyata di lapangan bagaimana penanganan Citarum itu. Hanya segelintir orang yang mempengaruhi karena rumahnya kena dampak penggusuran, karena memang tidak boleh di dalam aturannya rumah-rumah yang tidak berhak atau penduduk yang tidak berhak menempati bantaran sungai ditertibkan. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi. Iya. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan panjang 297 km. Sungai ini memiliki nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting dari hulu ke hilir bagi masyarakat sekitarnya. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di sekitar Das Citarum, terjadi eksploitasi ruang, perubahan iklim, pencemaran sumber daya air, dan alih fungsi lahan, yang mengakibatkan Sungai Citarum menjadi salah satu sungai yang memiliki tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Ketercemaran tersebut berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tekad dan semangat memperbaiki lingkungan mendorong sebuah pergerakan hingga lahirlah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai. Untuk mencapai Citarum Harum, tahun 2021 telah disusun perubahan peraturan gubernur yang menghasilkan rencana aksi yang berdasarkan 3 arah kebijakan yang membentuk 5 strategi dan terbentuk 12 program strategis. Penanganan lahan kritis. Penanganan lahan kritis yang difokuskan pada lahan yang berstatus kritis dan sangat kritis dengan cara menanam pohon, pembuatan dam, sumur resapan, dan terasering. Penanganan limbah industri. Penanganan limbah industri dilakukan secara terpadu oleh masing-masing industri dengan mengoptimalkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Penanganan limbah peternakan. Strategi penanganan limbah peternakan dengan cara mensosialisasikan penanganan limbah ternak, pembuatan pipa gendong, dan pembuatan IPAL komunal. Penanganan limbah domestik. Akses sanitasi yang layak untuk mengubah perilaku masyarakat yang masih buang air besar sembarangan. Pengelolaan sampah. Penanganan sampah rumah tangga yang tujuan utamanya adalah menangani sampah yang belum terkelola dengan tuntas, agar sampah dapat terkelola dengan baik. Penanganan keramba jaring apung. Mengembalikan fungsi waduk menjadi sumber air baku
irigasi, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan pengendali banjir, serta budidaya ikan air tawar yang ramah lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang, membatasi dan mengendalikan perizinan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung, beserta pemulihan daya dukung daerah aliran Sungai Citarum. Penegakan hukum tentang lingkungan hidup terhadap perusahaan yang membuang limbah dan bangunan liar di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum. Pengelolaan sumber daya air dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya air sebagai strategi untuk menanggulangi banjir Sungai Citarum secara bertahap, sehingga dapat mereduksi banjir, baik dari segi luasan, durasi, dan tinggi genangan di wilayah Sungai Citarum, serta melakukan pengembangan Sungai Citarum menjadi destinasi wisata Jawa Barat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku, serta melibatkan komunitas dan perguruan tinggi agar terlibat aktif dalam mendukung PHBS di Das Citarum. Riset dan pengembangan. Penyusunan riset dan kajian yang dimanfaatkan untuk mempercepat program penanganan PPK Das Citarum. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat. Comment Center Satgas Citarum sebagai wadah untuk mengintegrasikan data dan pemantauan di lapangan dan menjadi pusat koordinasi semua stakeholder yang terlibat, serta pelaksanaan kampanye secara konsisten sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik dan perilaku masyarakat. Dengan menerapkan model sinergitas pentahelix yang melibatkan media, community, government, academic and business, dan juga keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki peran besar dalam pengkondisian masyarakat, perangkat desa, dan pelaku usaha, serta mendorong percepatan akselerasi program Citarum Harum. Tak terasa 4 tahun sudah berlalu, Citarum mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kolaborasi yang digalang mulai menampakkan hasilnya. Di akhir tahun 2021, statusnya yang semula cemar berat menjadi cemar ringan. Menarik lah, karena dari segi sampah kita tidak melihat sekali sampah lagi gitu, tapi setelah ada kegiatan sekali menurut yang saya memantau lah perkembangan sampah Bali, alhamdulillah sekarang tidak terlalu masalah itu nggak seperti itulah, sudah bersih. Yang paling saya ingat sebelum ada Citarum Harum itu, kalau misalkan banjir itu airnya hitam sama bau. Sungai Citarum merupakan karunia ilahi yang begitu besar, telah mewarnai peradaban dan sejarah Jawa Barat dan Banten. Dengan revitalisasi besar-besaran sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, insya Allah Sungai Citarum bisa kembali pulih dan dapat memancar secara positif sebagai sumber kehidupan kita. Semoga alam semesta selalu memberi bahagia. Citarum terjaga untuk kita.